Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Siang hari ini akan kita berikan sedikit tutorial ataupun cara untuk menyekur klep atau nyekir. Saya nggak tahu di tempat lain namanya apa ya. Kalau di tempat kita namanya nyekur klep. Nanti akan kita beritahu cara-caranya yang baik dan benar bagaimana. Oke, sekarang ini kita sedang ada di dapur ya. Ini ada di belakang bengkel. Itu tukangnya sedang mengamati, barangkali ada hal-hal yang menarik atau mencurigakan. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu. Sini mas, tak pegang dulu mas. Nah, kita kenalan dulu pada bagian silinder head ataupun silinder kop. Kebetulan ini punya Honda Scoopy. Ini punya Honda Scoopy ya. Scoopy Beat Vario 110 injeksi. Satu saudara ya. Satu emak mungkin. Satu emak beda bapak ya. Oke, kita kenalan dulu pada bagian dalam. Pada bagian sini kubah ini ada klep in dan juga klep X yang apabila sudah dipakai motornya beberapa lama pasti akan mengalami penumpukan kotoran. Kebetulan ini sudah kami bersihkan. Di area sini ada sebuah klep in, yaitu untuk buka tutup bahan bakar masuk ke ruang bakar. Kemudian ada juga klep X untuk membuang sisa karbon pembakaran. Ketika motor sudah beberapa lama dipakai, oke, sebentar dulu, ini ada ayam yang mau masuk. Oke, sebentar bro ya. Itu di tempat kami nyekur bawahnya ada telur ayam bro. Mungkin dia mau masuk, sedang mengerami telurnya ya. Nanti takutnya kita ganggu. Sebentar dulu, kita tunggu ya bro. Kasihan. Nah oke, ini ya, nanti akan kita tunjukkan ya di mana letak telur-telur tersebut. Nanti tidak boleh kita kutil ya. Ya, ada di bawah sini bro. Oh, ternyata dia kabur bro. Ladak sekali bro. Oh. Mager. Aduh, sayang sekali bro. Sebentar, nanti kita lihatkan dulu ya. Kebetulan bengkel kami ini pada belakang kita sewakan satu buah petak ya, kos-kosan untuk ayam, berbagi ya bro ya. Oke, kembali lagi pada topik permasalahan. Ketika motor kalian dipakai beberapa lama, kembali ke topik limbangan. setelah motor dipakai beberapa lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka yang akan terjadi penumpukan karbon sisa pembakaran pada area klep dan juga depan piston. Sisa-sisa karbon itu yang tidak terbuang lewat klep X maka akan menumpuk di area klep sini, sehingga akan menyebabkan motor susah motor kurang bertenaga, menyebabkan motor bensinnya boros, BBM-nya boros, ataupun bisa jadi ngempos tiba-tiba karena terdapat penumpukan sisa karbon pembakaran, terutama pada bagian dalam klep exhaust ya. Lalu bagaimana kita mengakalinya agar bersih kembali? Oke, ditahan dulu, ini ayam mau masuk dulu ya bro. Kasihan itu mau mengerami telurnya. Oke, yang akan kita lakukan ketika sudah terjadi penumpukan, maka bersihkan dulu area klep sampai benar-benar bersih. Bisa menggunakan pisau cutter kecil
ataupun disikat ataupun menggunakan bor tuner bisa. Tapi hati-hati pada bagian rumah klep, yaitu di sebelah sini ya. Kami menyebutnya ini adalah settingan klep atau rumah klep. Jangan sampai cacat, nanti klep bocor, kamu repot. Nanti langkah-langkahnya akan kita tunjukkan bagaimana sih cara menyekur klep dengan baik agar di kemudian hari tidak menyusahkan kita orang juga. Oke bro, silakan bro, ini saya serahkan kepada Anda. Oke, 1 dan 2 kata sudah kita sampaikan. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah pelumasan pada bagian batang klep ya. Sebelum ini dimasukkan ke bos klep, ini di dalam sini ada sebuah bos klep, letaknya di dalam sini. Nah, ini dia, dalam sini ada bos klep. Sebelum kita masukkan lalu kita putar-putar si batang klep, maka hal yang harus diperhatikan adalah memberi pelumas pada area batang klep agar tidak aus ketika diputar-putar, atau mungkin saja ada sisa-sisa obat sekur klep yang masuk ke sini ya. Kita antisipasi dulu. Lumasi dengan oli. Ini bukan oli shockbreaker ya, itu oli mesin, tapi itu cuma wadahnya bekas oli shockbreaker. Lakukan pada kedua batang klep, lalu tusuk menggunakan ini, kita pakai alat seperti ini, karet. Adapun teknik yang kita gunakan ini mungkin berbeda di tempat lain ya. Kita beli dulu bumbu atau amril obat sekur klep. Jika kalian tidak punya obat ataupun serbuk semacam ini, kalian bisa menggunakan gram-gram dari gerinda papas ya. Itu gram-gramnya kita Gerinda peti. serbuk gerinda itu kita apa sih ya, kita ulek sama oli, kita larutkan sama oli, jangan terlalu banyak, lalu kita bisa buat menjadi obat. Oke, sabar dulu bro. Teknik yang akan kita gunakan seperti ini. Biasanya orang-orang ketika menyekur klep itu gerakannya ke atas ke bawah. Coba dipraktekkan mas, yang biasa dilakukan. Biasanya gerakan yang dilakukan seperti ini ya. Kebanyakan yang dilakukan seperti ini. Boleh-boleh saja ketika kalian baru saja mengganti settingan ini agar cepat halus, atau ketika ada rongga biar tidak bocor, biar cepat rapot, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Namun tidak efektif untuk klep yang motornya normal ataupun tidak melakukan pergantian baik dari batang klep ataupun baik dari payung klep ataupun settingan. Kita harus menggunakan teknik yang berbeda. Bagaimana caranya bro? Kita saksikan bersama. Nah, seperti itu kira-kira. Jangan menggunakan gerakan naik turun, harus searah, tidak boleh maju mundur ya. Perhatikan pada tangan yang memang kurang bersih itu. Gerakan yang harus diperhatikan yaitu searah. Oke, ketika sekitar 30 detik ataupun hampir 1 menit, kalian tidak lupa harus memberikan oli pada sisi luar bagian daun klepnya agar si obat klep ini dia agak licin atau halus, tidak terlalu kasar. Gunakan juga yang halus ya, jangan terlalu kasar. Nah, teteskan oli sedikit demi sedikit, lalu putar-putar ya. Diputar ya bro, tapi jangan dijilat lalu dicelupin ya bro. Oke, lakukan secara berulang-ulang sampai kalian merasa bahwa si rumah klep itu baik dari daun klep maupun rumahnya benar-benar bersih ya bro. Nah, bisa sesekali kita saksikan si emak-emak itu lah. Itu emak-emak sedang mengerami telur. Kali aja nanti dia menteladung kita ya bro, atau kita dilabrak bro, karena rumahnya atau kamarnya di bejek-bejek ya, dibuat nyekur. Hati-hati. Nah, setelah dirasa cukup,
Jangan terlalu lama ya. Setelah dirasa cukup, lalu kalian bisa pindah ke bagian intake. Bebas kalian mau memulai dari mana dulu, baik intake maupun exhaust, bebas. Iya, tidak ketinggalan pula kita harus melakukan pelumasan dulu, seperti yang tadi dilakukan pada awal penyekuran. Lakukan sedikit pelumasan agar si bos klep dia tidak aus ketika kita putar-putar. Berikan sedikit obat ya, bukan berarti klep ini sakit ya bro. Berikan sedikit obat ataupun bumbu penyedap biar rasanya lebih legit. Nah, putar terus. Kalau ke kanan terus, kalau ke kiri terus. Putar searah ya bro, biar hasilnya maksimal, halus. Cukup dengan 1 menit ataupun sekitar 2 menit, silakan. Jangan terlalu lama, nanti akan mengakibatkan rumah klep tergerus terlalu dalam. Oh iya, jangan terlalu lama penyekurnya karena tidak baik untuk masa depan si klep ya, karena umurnya bisa pendek karena settingannya terlalu dalam. Oke, jika dua-duanya sudah kalian merasa cukup, lalu berhenti. Cabut ini, dimana ini ya, cabut. Lalu bagian ini clip end, bagian klep in dan juga exhaust kita cuci menggunakan bensin sampai bersih. Lalu nanti akan kita peragakan bagaimana cara mengetes menggunakan bensin, bocor atau tidak ya. Oke, setelah kita sekur, kita masukkan ke wadah. Ini kebetulan wajan, bukan untuk kita masak ya bro ya, ini untuk kita bersihkan menggunakan bensin. Cuci dulu biar bersih, biar tidak ada kotoran yang tersisa. Kuas-kuas secara pelan-pelan mengikuti irama gerakan tangan. Lalu siram secara perlahan. Waduh bro, bensinnya kentai kan bro, primen iki. Nah, kemudian semprot. Nah, seperti itu. Semprot menggunakan air kompresor. Angin kompresor ya bro. Oke, kita perlihatkan bagaimana hasil penyekuran tadi ya, biar bersih ya bro, yang penting tidak bocor. Seperti ini ya bro, kira-kira hasilnya ya, harus benar-benar halus. Kalau kalian menggunakan metode gerakan atas bawah saat memutarnya, itu kemungkinan besar yang terjadi hasilnya akan agak kasar ya. Itu sih tergantung tangan juga ya bro, tapi lebih baik gunakan cara ataupun metode putaran searah. Hasilnya insya Allah lebih halus dan juga no bocor-bocor. Oke, ketika sudah dibersihkan menggunakan bensin lalu disemprot-semprot, langkah selanjutnya yang harus kalian ikuti adalah mengeceknya menggunakan cairan bahan bakar ya bro, bocor apa tidak. Nah, caranya seperti ini. Tekan daun klep di bagian luar menggunakan jari, lalu kemudian masukkan sedikit demi sedikit cairan bahan bakar bensin ya. Oke, tidak usah terlalu banyak, seperti itu kira-kira. Lalu kita pastikan bocor enggak, belakangnya dipegang menggunakan jari seperti ini. Nah, oke, pastikan tidak ada rembesan bahan bakar. Setelah dipastikan aman, itu berarti klep yang Anda sekur berhasil ya bro, atau sukses. Kemudian pada bagian exhaust atau klep yang satunya lagi, caranya sama. Tekan dulu pakai jari, lalu masukkan sedikit cairan bahan bakar. Oke, nah kita intip bagian bawah.
Nah, yang atas ya bersih ya bro, berarti ini berhasil. Seperti itu kira-kira cara ataupun langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika menyekur klep. Jadi hal semacam ini atau hal sepele semacam menyekur klep ini jangan dianggap remeh. Salah langkah bisa bubrah. Salah langkah bisa kacau ya bro. Jadi harus diperhatikan. Apapun yang kalian kerjakan itu kuncinya satu, sabar ya bro ya. Yang penting sabar, sedikit demi sedikit. Oke, sekian dulu tutorial dari kami berdua ya, bersama Bro Amin tentunya. Semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, baik pemula maupun yang mau belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.